di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam acara Baktian Doa Gereja Baptis Independen Indonesia Salem 3, Karangtengah. Kita akan segera mulai Baktian Doa kita. Kita akan memuji Tuhan nomor 4. Di lagu nomor 4. Dari nyanyian pujian kita nomor 4, Allah Bapa kami puja. Nomor 4, Allah Bapa kami puja. Allah Bapa kami puja. Ya. 1, 2, 3. Allah Bapa kami puja dan muliakan nama-Mu. Dalam Kristus firman Allah kami anak-anak-Mu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Putra Allah kami puja, anak domba yang megah. Korban yang teramat mulia telah memberi sejahtera. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota.
Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Rohul Kudus kami puja, Roh penghibur yang mesra, Roh penolong yang setia, diutus dari surga. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Bapa, Putra, Rohul Kudus, Tritunggal kami sembah, karena berkat dalam Kristus, pujian kami riang. Tuhan Allah kami puja, sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kami puja, sampai selama-lamanya. Ya, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali untuk mengangkat nama Tuhan dalam baktian doa. Berkati saudara kami yang mengikutinya dari tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, biarlah senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Pimpin kami Bapa dalam kebaktian ini dari awal sampai akhir, biarlah nama-Mu yang perlu kami puji dan kami muliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan nomor 12. 12. Ya, girangkan hatimu. Nomor 12. Girangkan hatimu. Girangkan hatimu. Ya, 1, 2, 3. Girangkan hatimu, nyanyilah bersyukur, kibarkan panji Sang Kristus, salibnya yang masyhur. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Yang muda, yang tua, lelaki wanita, nyaringkan nyanyian megah bagi yang mulia. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Sepanjang hidupmu, tetaplah bergirang di dalam suka dan duka, malam serta siang. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Tinggikan panjimu, maju ke medan perang, tahankan penderitaan hingga fajar terang. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Ya. Baik, kita akan mengumumkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 4 ya. Jadi di sini nyambung terus ya dari Rabu baktian doa, Minggu ya. Dan sekarang nyambung lagi Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4 aja. 1 sampai 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sini diberi judul Petrus dan Yohanes
di hadapan mahkamah agama ya. Mahkamah agama. Serasul pasal 4 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, perhatikan kasih Tuhan Yesus. Jadi ini memang sambungan dari efek ya. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 40 tahun itu bisa berjalan ya, karena orang lumpuh itu ya dia ada di pintu Bait Allah, sehingga disitulah Petrus dan Yohanes menjelaskan kenapa orang lumpuh ini sekarang bisa berjalan ya. Dari penjelasan Petrus dan Yohanes ya, mereka mengatakan bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh ini adalah Yesus dari Nazaret ya, yang mereka sudah bunuh itu ya. Tetapi ya dikatakan Allah membangkitkannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga ya, dan mereka semua harus bertobat. Kalau nggak bertobat ya mereka akan dihukum itu ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat 26 pasal 3 di situ dikatakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Itu jadi katakan oleh Petrus dan Yohanes itu bahwa Yesus itu bangkit ya dari antara orang mati. Nah, itulah yang menjadi inti pemberitaan dari Petrus dan Yohanes ya, waktu dia menyembuhkan orang waktu mereka menyembuhkan orang lumpuh itu ya, yang sudah 40 tahun ya tidak bisa berjalan, dan yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Nah, dikatakan ayat 4 tadi ya, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, yaitu tadi bicara yang tadi itu ya di atas itu, pada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi ada 3 yang disebutkan ya. Jadi Petrus Yohanes didatangi oleh imam-imam, kemudian kepala pengawal Bait Allah itu ya, serta orang-orang Saduki. Nah itu ada 3 ya, imam-imam, kepala pengawal Bait Allah, dan orang Saduki. Nah kalau imam-imam kita sudah tahu ya, itu adalah yang memang biasa ada di Bait Allah, dan juga kepala pengawal Bait Allah itu memang satu grup lah situ ya. Nah orang-orang Saduki, nah ini ya, orang Saduki itu juga sebetulnya kalau kita baca di kamus Alkitab di belakang Alkitab ini ya, itu ada keterangannya bahwa orang-orang Saduki adalah orang-orang yang segolongan ya dengan imam-imam. Jadi mereka beda dengan orang Farisi. Orang Saduki itu
hanya mengajarkan dan yakin hanya kepada 5 kitab Musa itu ya. Kejadian, Bilangan, Ulangan dan Ulangan itu ya. Ulangan itu ya, 5 kitab Musa. Dan intinya yang satu hal itu bahwa orang-orang Saduki itu nggak percaya ada kebangkitan ya. Ini satu hal yang hubungan dengan ini. Jadi mereka nggak percaya adanya kebangkitan orang mati. Nah, ketika Petrus dan Yohanes ya menyampaikan bahwa Yesus itu bangkit, mereka marah itu ya. Dikatakan sini orang-orang itu sangat marah. Itu bukannya marah ya, tapi sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati itu ya. Jadi mereka sangat marah. Nah, siapa? Rupanya bukan hanya orang-orang Saduki yang marah, tapi juga pengawal kepala pengawal Bait Allah dan imam-imam. Nah, rupanya mereka ini sudah satu kelompok ya, yakin bahwa nggak ada kebangkitan itu ya. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes mengajarkan ada kebangkitan dalam Yesus, itu mereka sangat marah karena bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan selama ini kepada orang-orang Israel ya. Nah, itu pantaslah mereka marah ya. Nah, jadi karena bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan, Petrus Yohanes mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun dia sudah dibunuh, ya, disalibkan, dikuburkan, tetapi pada hari ketiga Yesus ya. Nah, ini ada gangguan. Jadi Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut ya. Dan orang-orang Saduki, tadi orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Makanya orang Saduki marah, juga mengajak imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah juga untuk seketu keputusan mereka ya, marahin Petrus dan Yohanes karena berbeda ya, berbeda ajarannya. Nah, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Tuh ya, itulah ya biasa ya. Biasa orang kalau punya kekuasaan itu ya itu ya pakai kuasanya menangkap Petrus dan Yohanes, bahkan menjebloskan ke dalam penjara. Gara-gara apa? Gara-gara beda pengajarannya doang ya. Gara-gara beda pengajarannya, orang-orang Saduki mengajarkan tidak ada kebangkitan, sedangkan Petrus dan Yohanes mengajarkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan menyembuhkan orang lumpuh itu yang sudah 40 tahun lumpuh dan bisa berjalan. Nah, gara-gara itu, karena mereka dekat sama imam-imam, dekat kepada kepala pengawal Bait Allah, orang-orang Saduki, sehingga mereka merasa punya hak ya untuk memenjarakan orang-orang yang beda pengajarannya. Ya, kenapa Petrus Yohanes dipenjara? Emang dia pencuri? Emang dia merampok? Emang dia berbuat salah? Hanya karena beda pengajarannya, sehingga mereka merasa berkuasa untuk menangkap Petrus dan Yohanes dan masukkan ke dalam penjara ya. Katakan mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam itu ya, alasan itu. Jadi Petrus, Yohanes dipenjara 1 hari ya kan, 1 malam itu karena udah malam. Nah, mereka masuk penjara ya. Harusnya Petrus, Yohanes bisa menolak. Salahnya apa? Dia dipenjara ya. Cuman gara-gara beda pengajaran sama orang Saduki kok mereka main tangkep ya kan, main penjarakan, mentang-mentang deket sama imam-imam ya, deket kepala Bait Allah, pengawal Bait Allah ya, kepala pengawal Bait Allah ya, mungkin ada sedikit kekuasaannya itu ya, dan juga orang-orang Saduki. Nah, tetapi yang menarik ya,
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Rupanya nggak sia-sia apa yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes mengenai kebangkitan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Rupanya dari mereka semua yang mendengar itu ada yang percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, karena mereka disuruh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, yang adalah Tuhan ya. Nah, kemudian dikatakan sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Oh, jadi 5.000 orang laki-laki, yang wanita perempuan nggak dihitung ya. Pasal 2 kemarin itu jumlah murid dari 120 bertambah menjadi 3.000. Sekarang bertambah lagi menjadi 5.000 ya. Itu banyak sekali ya. Ya, itu pun disebut cuma laki-laki, nggak dihitung wanita dan anak-anak ya. Sehingga apa yang disampaikan Petrus dan Yohanes ya di Bait Allah ini sampai Salomo itu menghasilkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nggak sia-sia mereka, karena Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda dan mujizat. Salah satunya itu tadi, orang yang udah 40 tahun lumpuh itu bisa berjalan. Tidak hanya berjalan, dia melompat-lompat, dia berjalan kian kemari ya. Itu dilihat oleh orang banyak, dan mereka mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita Injil bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Yesus yang sudah mati tapi dibangkitkan oleh Tuhan, yang dia adalah Allah. Kamu harus bertobat ya dalam percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka rupanya percaya. Sehingga jumlah mereka bertambah menjadi 5.000. Walaupun ya Petrus dan Yohanes ditangkap dan dipenjarakan oleh orang-orang Saduki yang berkomplot dengan kepala pengawal Bait Allah dan imam-imam. Bayangin, mereka musuh sesama apa sebut ya, hamba Tuhan ya. Imam-imam udah pasti ya, mereka mengajarkan yang baik-baik harusnya ya, tapi menjadi musuh ya bagi Petrus dan Yohanes. Gara-gara apa? Cuman perbedaan pengajaran antara orang-orang Saduki yang gak percaya kebangkitan, sedangkan Petrus dan Yohanes mengajarkan Yesus bangkit dari antara orang mati ya. Jadi yang menghambat pemberitaan firman Tuhan itu bukan hanya orang yang tidak seiman, tapi juga kadang-kadang orang yang mereknya sama ya. Sesama orang Kristen pun bisa ya menjadi penghambat pemberitaan firman Tuhan. Ini buktinya udah ada ini ya. Nah, yang menghambat mereka, bahkan yang sok-sokan ya punya kuasa memenjarakan Petrus dan Yohanes, mereka lah penghambat. Tetapi firman Tuhan sudah disebar, Injil sudah diberitakan, dalam Yesus ada keselamatan. Nah, ternyata ada yang percaya, sehingga jumlah mereka bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki ya. Nah, pasti malaikat di surga itu sangat bersukacita. Jangankan 5.000, satu orang aja yang bertobat pasti bersukacita. Jadi intinya, pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain, mereka fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, yaitu berita Injil. Dalam Yesus ada keselamatan. Kalau kita baca nanti di ayat 12 dikatakan, di kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus itu ya, yang olehnya dikatakan kita diselamatkan. Jadi dalam Yesus itu ada keselamatan. Jadi jangan lupa, itulah berita yang harus disampaikan kepada semua orang. Boleh apapun kegiatan kita, asal berita Injil itu harus disampaikan bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Manusia harus bertobat, manusia harus percaya kepada Tuhan supaya dosanya dihapuskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi inti dari semua yang terjadi di dalam peristiwa orang lumpuh ini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu melalui Petrus dan Yohanes. Nggak peduli Petrus dan Yohanes ditangkap ya, yang seharusnya mereka mendukung, tetapi malah mereka menangkap ya dan memenjarakan. Tapi firman Tuhan tidak bisa dipenjarakan ya, firman Tuhan tetap tersebar dan jumlah mereka bertambah ya.
menjadi 5.000 orang laki-laki. Nah, itu aja firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum itu kita puji Tuhan dulu nomor 13 ya. 13, Allah Bapa sumber kurnia. Nomor 13, Allah Bapa sumber kurnia. Allah Bapa sumber kurnia. Ya. 1, 2, 3. Allah Bapa sumber kurnia, ku memuja namamu. Sungai rahmatmu ya Bapa, memberi kidung dalamku. Ajar aku terus bermadah, ya laksana malakmu. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Hingga saat sekarang ini, pimpinan-Mu beserta. Oh, semoga Kau sendiri antar aku ke surga. Dulu kala ku merana, dalam dosa terjerat, darah-Mu yang berkuasa mencurahkan selamat. Kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku. Kasih karunia-Mu Bapa, memberi damai di kalbu. Bila ku ingin menyimpang, luruskanlah jalanku. Bila imanku bergoncang, curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Ya. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Kita tidak akan tayangkan secara live, nanti berdoa masing-masing di rumah ya. Saya hanya menyampaikan pokok doa yang saya ingat ya. Kita terus berdoa untuk bangsa negara kita ya, terutama menangani masalah virus corona ya, masalah vaksin ya yang sekarang ini di beberapa kota itu semakin bertambah ya yang positifnya. Kita doakan supaya pemerintah ya dipimpin Tuhan bisa mengatasi ini dengan baik sehingga orang-orang yang positif corona pun semakin sedikit ya, kita semakin sehat. Dan kita berdoa juga untuk saudara kita yang saat ini mungkin ada yang kurang sehat ya, yang sakit, kita doakan supaya mereka juga Tuhan sembuhkan ya, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Dan kalau ada juga yang kehilangan pekerjaannya, biarlah Tuhan juga memberkati sehingga mendapatkan pekerjaan yang baru dan juga berkat Tuhan tetap berlimpah dalam pekerjaan mereka masing-masing. Dan kita berdoa juga ya untuk anak-anak yang sudah selesai ujian ya, dan mereka tinggal menunggu hasilnya, dan doakan supaya semua pada naik kelas ya. Dan yang mencari sekolah yang baru pun ya, mereka mendapatkan sekolah yang mereka inginkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan mencukupkan ya kebutuhan mereka semua. Lalu juga untuk jemaat kita ya, yang rencana juga akan memulai sekolah minggu ya, kita doakan supaya semua berjalan dengan baik dan biarlah semakin banyak anak-anak yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kita berdoa juga ya untuk tempat yang kita pakai untuk berbakti, biarlah tempat itu juga menjadi berkat ya, melalui tempat itu juga nama Tuhan semakin dimuliakan ya, yang Tuhan selamatkan. Nah, itu aja yang saya ingat. Nanti di tempat masing-masing silahkan menambahkannya ya untuk keperluan berdoa kepada Tuhan ya. Dan jangan lupa hari Minggu kita tetap ada baktian offline dan online. Itu aja. Saya ucapkan selamat berdoa, selamat malam. Tuhan memberkati kita.